Bahwasanya kita dalam berorganisasi khususnya di PMI pastinya juga menjadi cikal bakal di pemimpin di masyarakat. Ya ada yang bilang minim-minimnya itu bisa mengimamin tahlil di masyarakat. Ya, wah itu banget nih, ini banget nih, minta sembilan banget. Minim-minimnya itu bisa mengimamin tahlil di masyarakat. Nah itulah. Apalagi kita tahu lah sebagai mahasiswa itu ada istilah bahwasanya mahasiswa itu agent of change ataupun social control di masyarakat. Nah kita itu diharapkan nanti setelah lulus ataupun setelah bekerja itu bisa balik ke masyarakat dengan nilai-nilai positif yang kita bawa ataupun dibekali dari kampus. Iya. Ketua Kom PMII di Sultan Agung. Mungkin bisa diperkenalkan Mas dengan latar belakang nama dan latar belakangnya gitu. Baik, perkenalkan Mas, nama saya Animal Hikari Sokro. Kebetulan saya ini mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan dari latar belakang ataupun background organisasi saya yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ataupun PMI. Dan sekarang alhamdulillah saya diamanahi menjabat sebagai Ketua Komisariat PMI Komisariat Sultan Agung Semarang. Nah ini pas Mas, karena dengan background dari gerakan ya, dari organisasi ya Mas ya. Otomatis itu erat kaitannya dengan politik nih Mas, gitu kan. Iya. Jadi biasanya di mana ada politik ada gerakan atau ada gerakan ada politik. Nah, gitu. Kira-kira menurut Masnya nih, bagaimana sih penggambaran politik nih secara nasional atau di kampus atau di masyarakat nantinya itu? Gimana gambarannya Mas? Mungkin ini menjelaskan di lingkup kampus terlebih dahulu. Bahwasanya pasti kita tahulah istilah di kampus itu sebagai miniatur pemerintahan di negara. Ya, ada istilah benar. seperti itu. Dan di situ kita juga di sisi lain untuk belajar secara akademis sesuai dengan fakultas kita atau jurusan kita. Kita juga pasti belajar tentang sejauhnya itu pemerintahan yang ada di kampus terlebih dahulu. Iya. Baik itu di pihak rektorat maupun di organisasi-organisasi. Kan pasti juga ada yang namanya organisasi internal, yang BEM, SEMA ataupun UKM lainnya. Berarti otomatis ada kesamaan gitu Mas ya? Ada pasti. Di nasional sama di kampus. Makanya ini mungkin saya menjelaskan tingkat kampus lebih dahulu. Nah, ya. Nah, di sisi lain juga ada organisasi internal, ada juga organisasi eksternal. Ada juga yang dari saya sendiri ya, kebetulan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI, ada juga GMNI, ada juga HMI, ada juga mungkin kami, SAKMA ataupun kawan-kawan yang lainnya, atau yang bisa disebut dengan Cipayung Plus. Iya, Cipayung Plus. Cipayung Plus. Di situ memang organisasi sesuai dengan latar belakangnya masing-masing ya, yang mempunyai tujuan sama yaitu mengideologikan ataupun mempertahankan Pancasila di NKRI ini. Jadi untuk di lingkup kampus sendiri Masnya, kita kan pasti adanya hierarki ya kalau disamakan dengan pemerintahan nasional nih. Ada presiden, ada gubernur, ada bupati. Nah, pasti undang-undang. Tingkatnya juga sama. Pasti ada juga pemerintahan yang tingkatnya universitas langsung atau yang di tingkat fakultas ataupun jurusan. Nah, itu kan ada sisi kesamaannya. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa juga pastikan juga ada peraturan-peraturan nih di dalam kampus sendiri nih. Nah, di situ kita bagaimana menjalankan roda organisasi kita ataupun roda pemerintahan kita di dalam kampus untuk mencapai gimana tujuan-tujuan kita. Ininya Mas, apa namanya, kayak korelasinya lah. Tadi kan bilang ada apa ya, kampus itu sebagai miniatur. Nah, dicontohkan ada BEM, ada kalau di nasional kan kayak ada gubernur. Maksudnya kesamaannya itu loh untuk membangun sebuah politik itu bagaimana Mas? Oh iya sih. Jadi pada proses pemilihan. Ya. Pasti kita juga kalau ini menjelaskan lebih apa ya? Mungkin berbeda setiap dengan kondisi kampus sendiri ya Mas. Bahwasanya dalam proses pemilihan tersebut dalam proses politisasi itu kan juga pasti di kampus itu mungkin terkenal ada yang menggunakan partai mahasiswa. Ya. Partai mahasiswa itu dimana kita sebagai mahasiswa yang mempunyai partai itu untuk menduduki jabatan tersebut baik di tingkat fakultas, jurusan maupun universitas sendiri. Nah, itu dengan visi misi tujuan masing-masing, partai mahasiswa itu dibentuk dan berjalan itu untuk menjalankan roda organisasi kepemerintahan di kampus sendiri. Jadi dalam korelasi
pemerintahan kampus maupun pemerintahan nasional gitu ya. Jadi ya jelas sebenarnya dari segi sebelumnya proses pemilihan sama kita bersifat demokratis. Nah, mungkin di nasional ada parpol, di mahasiswa juga berarti ada koalisi-koalisi gitu ya. Ada juga lah Mas. Mungkin di setiap kampus mungkin ada yang satu kampusnya itu sampai 5 partai mahasiswa ya. Pasti kan juga kita membutuhkan koalisi-koalisi karena jelas membutuhkan masa berarti yang banyak. memang diajari dari sejak di kampus ya. Iya. Kita berpolitik ini ya. Politik kita sudah diajarkan di kampus. Maka dari itu mungkin ya kita sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan ruang lingkup itu. Apalagi kalau yang memungkinkan itu mempunyai keinginan jangka panjangnya nyalon, misalnya. Itu kan pasti kita harus belajar di lingkup yang kecil terlebih dahulu di kampus itu. Ya, di kampus itu. Nah, sejauh ini ada keinginan untuk nyalon Mas gitu? Aduh, kalau itu kemungkinan belum, masih proses belajar. Ya di kampus aja dulu. Kami ini ada gitu kan, di kampus aja dulu. Ada nggak kira-kira ini? Kalau di kampus sendiri, alhamdulillah kan udah terlaksana Mas dalam mencapai ketua komisaris kan pasti melalui proses-proses pemilihan ya, walaupun tidak melalui partai-partai ya, tapi kan itu melewati gerakan-gerakan individu ataupun dengan timnya sendiri. Ya barangkali kan pengen nyalon jadi Presma itu kan, kalau Presma kan kayak presiden di Indonesia lah, di negara kita ini kan ya. Barangkali ada kemauan di sana. Kalau itu dari saya pribadi mungkin belum ya Mas. Tapi pasti saya menyiapkan untuk sahabat-sahabat saya sendiri atau. Tapi Mas ada partai juga kan di ini juga di tataran kampus itu. Mohon maaf Mas, kalau memang di Unisula sendiri itu nggak memakai partai mahasiswa. Tapi mungkin ada teman-teman yang memposisikan organisasi eksternal ini sebagai partai. Iya. Ada juga mungkin, mohon maaf ya, ada juga tim-tim yang non ekstra yang membuat gerakan sendiri ataupun mungkin ya koalisi itulah kita bisa berbolak-balik koalisi-koalisian itu untuk mencapai pemilihan baik Presma maupun Sekmanas. Ini kan sampean baru bahkan ini menjabat sebagai ketua komisariat di PMII ini. Ada keinginan lagi nggak naik ke atasnya lagi? Apa istilahnya cabang gitu ya? Iya. Gitu kan? Nah jadi ketua cabang kayak atau apa, atau mau sampai nasional gitu, PB gitu Mas? Insya Allah kalau pasti ada rezeki dan ada jalan pasti kita jalani terus. Nah nih untuk teman-teman Sultan Agung nih, didukung lah ya. Siap. Jadi sampai ke ranah apa ya, PB, PMII barangkali kan mencetak sejarah ya. Mencalonkan sebagai PMII. Iya. Itu kan jadi catatan sejarah ini. Siapa nih? Mas Antem gitu kan. Gini lagi Mas. Nih PMII ini kan erat kaitannya dengan pergerakan, pengorganisiran massa. Itu gimana sih maksudnya aksennya ke masyarakat atau di kampus atau pengawalan kebijakan gitu ya, pengawalan kebijakan kampus ataupun nasional gitu. Ini dalam PMI sendiri ya, mungkin saya menjelaskan untuk turun terjun ke masyarakat secara langsung bahwasanya kita dalam berorganisasi khususnya di PMI pastinya juga menjadi cikal bakal di pemimpin di masyarakat. Ya ada yang bilang minim-minimnya itu bisa mengimamin tahlil di masyarakat. Ya, wah ini itu banget nih, ini banget nih, minta 9 banget. Minim-minimnya itu bisa mengimamin tahlil di masyarakat. Nah itulah. Apalagi kita tahu lah sebagai mahasiswa itu ada istilah bahwasanya mahasiswa itu agent of change ataupun social control di masyarakat. Nah kita itu diharapkan nanti setelah lulus ataupun setelah bekerja itu bisa balik ke masyarakat dengan nilai-nilai positif yang kita bawa ataupun dibekali dari kampus. Iya. Jadi contoh dalam mengawal kebijakan pemerintah ya, mungkin minim dalam desa terlebih dahulu lah kita. Pernah ikut demo nggak Mas? Pernah ikut demo nggak? Wah kalau itu sering Mas. Wow. Itu kan pasti ya sebagai mahasiswa dalam semisal nih pemerintah nasional mengeluarkan kebijakan, pasti kan kita sebagai mahasiswa itu mempunyai wewenang ataupun mempunyai tanggung jawab moral. Kita harus mengamati kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut itu pro kepada masyarakat atau bahkan malah menindas masyarakat. Ya. Dalam proses itu pasti kita juga nggak semena-mena lah bahwasanya wah kebijakan itu
menindas masyarakat, menindas rakyat, nggak perlu. Apa ya, itu nggak selalu ya. Pasti kita melakukan kajian terlebih dahulu atau konsolidasi lah. Kalaupun itu memang dalam konsolidasi, dalam pengamatan, ternyata dalam kebijakan ataupun undang-undang tersebut kontra terhadap kebijakan masyarakat ataupun malah menindas rakyat, ya kita melakukan demo, Mas. Iya ya, berarti apa ya, gerakan itu juga ada nuansa politisnya karena juga mengawal kebijakan. Ya. Karena secara tidak langsung kan semua kebijakan yang kita terima itu di kampus maupun di negara, di nasional gitu kan atas perundingan politik. Nah, itu. Jadi ini lagi Mas yang perlu yang saya tanyakan, ini menyikapi dengan pergolakan politik yang saat ini menuju Pilpres nih. Kira-kira apa pandangan Mas tentang di Pilpres ini? Otomatis kan ada wajah-wajah baru nih, itu kan ada 3 paslon ya. Nah ini kan mungkin wajahnya lama, cuma maju paslonnya baru gitu loh. Pandangannya seperti apa Mas? Atau keinginannya nantilah? Kita disclaimer terlebih dahulu ya, nggak memihak kepada salah satu paslon ya. Oh iya, iya. Bahwasanya di sini juga saya memposisikan sebagai mahasiswa ataupun aktivis mahasiswa ya. Kita melihat 3 paslon tersebut alhamdulillah dari aktivis mahasiswa semua. Walaupun mungkin ada salah satu paslon yaitu Pak Prabowo ataupun Mas Gibran, tapi saya yakin itu bisa mewakili dari rasa kemahasiswaan ataupun Gen Z ini. Kita kan dalam, kalau yang saya amati ya Mas, dari 2019 ataupun sebelumnya sama 2024 ini, politik ini yang selalu digaungkan itu kepada kaum muda. Gen Z ataupun kaum milenial. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun kaum milenial ataupun Gen Z itu harus bisa memanfaatkan momentum ini sebenarnya. Iya betul ya. Jadi kita juga pasti menginginkan lah negara ini kondisinya akan lebih baik dengan sebelum-sebelumnya ataupun hari ini. Jadi dari 3 paslon itu kita amati lah gagasan, visi misi yang benar-benar bagaimana nanti bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, ataupun dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu akan lebih baikkan posisi di Indonesia, baik di internal Indonesia sendiri ataupun di mata negara global. Kalau ini Mas, apa namanya, kan di salah satu paslon itu ada yang dari label organisasi ya, organisasi tertentu. Kira-kira ada nggak sih yang memang dari organisasi tertentu diorganisir untuk ayo milih ini gitu kan? Ya pasti itu sebagai alat politik juga ya Mas. Pasti itu ada lah di setiap masing-masing organisasi. Apalagi yang telah kita ketahui bahwasanya Pak Anies sendiri mempunyai kendaraan organisasi dari PMI. Terus wakilnya itu ada Bapak Muhaimin Iskandar, jelas kita dari PMI sendiri. Ini senior, setingkat lurus. Terus juga kebetulan di paslon 3 juga ya Pak Ganjar Mahfud yang diidentikan dengan GMNI. Terus juga wakilnya itu Prof Mahfud juga HMI sendiri. Jadi anak hukum nih pasti ini ya kalau ke Prof Mahfud ini. Iya pasti lah, maksudnya berarti kalau kita sebagai mahasiswa hukum secara senior pasti lebih ini nggak lebih memilih sih Mas. Nanti kalau memilih kan berarti kampanye. Ini urusan anu aja ya, apa ya, pandangan aja gitu loh. Ya jadi kalau pandangan ini maksudnya saya lebih ke apa ya, melihat paslon-paslon ini positif semua Mas, karena memang dalam sejarah itu kan sebagai aktivis semua, aktivis mahasiswa yang mana dulunya itu juga beliau-beliau itu sebagai posisinya itu sama dengan kita, mengawal kebijakan-kebijakan negara, mengawal kebijakan-kebijakan kampus. Saya rasa jadi nanti ketika beliau-beliau ini menjabat di posisi pemerintahan itu bisa mewakili dari rasa rakyat ataupun aktivis di kampus sendiri. Iya, tapi gini lagi Mas, dinamika yang sering kita dapetin itu ya, yang apalagi di media-media itu sebenarnya seperti halnya DPR itu ya. DPR itu kan rata-rata dari ini Mas, dari apa ya, dari kalangan-kalangan aktivis, apalagi di 98 itu karena numpuk tuh di Senayan tuh ya kan.
Tapi hal itu menurut sampean ada nggak yang pernah mewakili memang benar-benar suaranya untuk keperbaikan? Ada nggak kira-kira? Jadi ini saya bercerita sesuai dengan pengalaman saya Iya, sendiri. iya. Kebetulan pada awal tahun 2023 saya itu berkesempatan magang di kantor DPR RI. Iya. Jadi di mana di sana juga saya benar-benar melihat dinamika yang dijalankan dalam Ada yang tidur nggak, Mas? Hah? Ada yang tidur nggak? Belum itu. Nah, iya kan yang kita munculkan kan tiba-tiba ada yang tidur, ada yang nonton apa gitu kan. Kadang ada yang keciduk tidur gitu kan. Ya itu sebuah oknum lah, atau mungkin kita dalam positif thinking oh ya mungkin capek habis dapil atau habis terjun ke masyarakat mungkin capek. Positif thinking aja. Ya. Jadi di mana di sana itu memang dalam dinamika rapat ataupun mengeluarkan kebijakan undang-undang ya. Menurut saya itu memang sesuai dengan secara hati-hati dan sesuai dengan kondisi masyarakat setiap perwakilannya itu. Jadi memang saya mewajarkan ketika memang ada DPR yang sampai ribut ataupun bagaimana, karena DPR ini kan mewakilkan daerah masing-masing ya, daerah dapilnya masing-masing ya. Nah, ketika dirapatkan dalam satu forum itu nggak akan menemukan sisi tengahnya, Mas, karena dengan latar belakang kondisi daerah beda-beda gitu. Iya. Jadi kenapa mungkin teman-teman yang sahabat-sahabat yang kita ketahui bahwasanya kenapa dalam DPR itu dalam mengeluarkan undang-undang itu sifatnya itu sangat global ya, karena itu dari 37 provinsi ya, itu dengan latar belakang masing-masing dengan kondisi masyarakat yang masing-masing dalam satu draft itu menurut saya pribadi itu nggak bisa dijadikan satu. Kalau DPR itu masuk ranah kampus, di dalam kampus itu apa namanya? Kalau DPR sebagai pengawasan mungkin lebih ke Senat ya, Senat mahasiswa gitu ya. Yang memang tugasnya itu sebagai controlling, sebagai pengawas dalam eksekutifnya, BEM-nya, dan juga mengeluarkan perundang-undangan. Ada perundang-undangan yang dikeluarin sama Senat. Iya, ada. Kira-kira kalau di ini ada nggak contoh realnya gitu, undang-undang apa gitu? Iya. Contoh realnya itu seperti kebetulan saya dulu juga pada semester 1 sampai semester 5 itu mengikuti Senat mahasiswa. Jadi di situ kita mengeluarkan perundang-undangan tentang pemilihan atau pemilihan mahasiswa yang memang undang-undang pertama itu tentang angkatan. Jadi pemilihan angkatan, misalkan dalam setiap angkatan kan pasti kita masuk nih. Misal dari saya sendiri itu angkatan 2020. Nah, di situ nanti ada pemilihan ketua angkatan tahun 2020. Nah, nanti kita pemilihan secara demokrasi, secara memang semua mahasiswa itu mempunyai hak suara. Nah, di situ sebelum itu kan pasti kita menyiapkan undang-undangnya. Itu undang-undang nomor berapa? Saya lupa. Nah, itu membentuk tentang sistem ataupun teknis dalam pemilihan ketua angkatan. Kayak aturan berapa semester gitu kan ya? Harus semester ataupun persyaratan calon ketua angkatan. Itu yang harus IPK juga gitu kan ya? IPK ataupun harus berkelakuan baik gitu kan. Kalau dilihat dari sisi itunya, kira-kira sampean bisa nggak masuk di pencalonan itu kan? IPK bagus gitu kan? Apalagi sekarang sudah berada di kom, otomatis ininya pengikutnya banyak ya yang ini. Ya kalau secara persyaratan karena memang masih mendasar ya masuk kriteria. Harus semester berapa itu, Mas? Jadi setiap tahun setiap angkatan itu ada. Ada gitu. Kalau sampean sendiri semester 7. Itu masih bisa apa enggak itu? Jadi pemilihan ketua angkatan itu dilaksanakan di semester 2. Semisal saya masuk di tahun 2020. Nah, di semester 2-nya itu ada pemilihan ketua angkatan dan berlanjut terus nanti ketua angkatan tahun 2021 siapa itu terus berlanjut. Jadi bukan apa ya, kita itu nanti tugasnya bukan dalam setahun itu bukan, tapi mengkoordinir satu angkatan itu. Iya. Jadi memang apa ya, ada memang benar ada kesamaan tuh antara di kampus sama di nasional gitu kan, karena memang jargon utamanya kampus adalah miniatur negara yang memang isinya itu ada tidak jauh berbeda. Makanya yang diyakini ketika orang-orang
orang atau senior-senior kita berpolitik, itu pastinya belajarnya di kampus gitu kan ya. Jadi berarti dari sejak dini kita diajari untuk berpolitik kan aja. Lalu tapi terkadang orang-orang yang di pulang kampus ini yang bikin parah suasana politik, Mas. Kira-kira gimana itu? Atau ada hasrat apa kira-kira? Itu kembali lagi ya Mas, mungkin dalam segi didikan ataupun pendidikan di setiap kampusnya kan pasti juga berbeda-beda, yang akhirnya hasilnya juga berbeda-beda, dan juga dari partai politik kan pasti juga ada pendidikannya masing-masing yang pastinya dalam mengeluarkan kebijakan ataupun mengawal ideologi setiap partai politiknya juga pasti kan berbeda-beda. Nah disitulah dari perbedaan ideologi ataupun perbedaan kebijakan-kebijakan dari partai politik yang membuat kita itu harus berantem dalam satu forum. Kira-kira sangat setuju nggak kalau sebenarnya teman-teman mahasiswa itu menjadi korban ladang basah dari politik nasional? Ya, ini sebenarnya memang sudah saya cermati dan saya refleksikan diri ya Mas. Kenapa ketika memang kebijakan pemerintah yang selalu digantungkan itu mahasiswa, iya, baik dari masyarakat maupun dari pemerintahnya sendiri. Iya. Pemerintah selalu menginstruksikan kalian sebagai mahasiswa harus mencontohkan kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga ini loh, pemerintah mengeluarkan kebijakan kayak gini, kok mahasiswanya nggak kritis, nggak mengeluarkan kebijakan. Itu memang sebagai tanggung jawab moral lah sebagai mahasiswa itu. Karena mungkin kalau yang saya pikirkan bahwasanya dalam mahasiswa itu fase perubahan, baik yang maksudnya di tengah-tengah gitu, bisa mewakili masyarakat atau bisa mewakili pemerintah. Bisa mewakili pemerintah karena mungkin yang dipikirkan pemerintah itu ini loh, pembelajaran kalian di kampus juga udah sama di pemerintah. Kalian juga harus bisa menjadi panjang tangan pemerintah sebagai menyalurkan informasi-informasi pemerintah. Di sisi lainnya juga pasti masyarakat itu mempunyai harapan kepada mahasiswa nih, bahwasanya wah ini mahasiswa ini udah kuliah jauh-jauh, ilmunya udah tinggi, pasti juga bisa mewakili lah masyarakat. Berarti mahasiswa ini serba salah atau gimana ya ini posisinya ya? Berarti mahasiswa ini Mas, kayak sebagai timingnya pemerintah, ya kan? Karena ada sesuatu dikit, tanyakan pada mahasiswa. Sementara terkadang mahasiswanya nggak dapat info. Ini ya termasuk ini ya menilai politik kita ini agak dinamikanya luar biasa. Ada sisi komediannya sih. Kalau melihat dari penuturan kan tadi atau melihat dari fakta-fakta yang terjadi, sementara yang di Senayan, yang di mana itu cuma asik-asik aja tanpa melihat yang di bawah. Nah, contoh ya ini aku memberikan contoh. Ya yang tadi yang ditanyakan, setelah bangun tidur buka HP malah ada ketua DPR, malah ada DPR yang hidup segala macam. Gitu. Kira-kira kalau gerakan realnya teman-teman di PMI itu apa Mas untuk masyarakat? Ya gerakan realnya untuk masyarakat ya tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin yang tadi minimnya bisa gimana tadi ya, kan jelas maksudnya dalam sosial masyarakat kita itu terjun. Mungkin saat ini ataupun pasca nanti sudah selesai kuliahnya. Terus juga yang real juga dalam mengawal kebijakan pemerintah. Contoh mungkin kemarin itu tahun 2022 ya, yang mengawal kebijakan tentang naiknya BBM itu. Kita dari PMI itu demo besar-besaran untuk mengawal kebijakan tersebut. Sampai dari tingkatan rayon sampai ke PB itu menginstruksikan untuk semuanya demo ke pemerintahan. Itu sebagai tindakan real kita dalam mengawal kebijakan dan juga pro terhadap rakyat. Kita pasti semua berdampak ya dalam adanya kebijakan kenaikan BBM itu. Jadi mau nggak mau kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change ataupun bahkan kita dalam pengkaderan itu sudah dididik dalam organisasi ya. Pastikan kita juga perlu juga ataupun kita harus memihak kepada rakyat.